beberapa pengecualian, di mana ketika dia sedang bercerita tentang bahwa dia belajar banyak, bahwa ada hal-hal yang memang dia sudah dapat selama katakanlah masa rumah tangganya dengan suaminya, ya, itu menariknya dia agak merem dikit gini sebentar, terus kemudian buka lagi. Itu adalah tanda bahwa dia berjarak dengan informasinya. Berjarak itu artinya apa? Distance itu menandakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk memproses di kepalanya. Bisa jadi ini sudah terjadi lama, ya, bisa jadi sudah terjadi lama. Jadi kasusnya itu masalahnya sudah terjadi agak lama. Dan satu lagi bisa jadi dia berusaha untuk menyampaikannya dengan tanda petik sebijak mungkin. Dia nggak ingin mengumbar masalahnya gitu begitu aja gitu ya. Dia mencoba tetap, walaupun ini sebuah beban buat dia misalnya yang udah lepas, dia nggak mau ngomong jelek, nggak mau ngomong negatif seperti itu. Nah, setelah matanya agak dalam sebentar kemudian mau menyampaikan. Nah, ini juga bisa diartikan juga menyembunyikan atau menutup sesuatu ya, tadi itu nggak mau buka semuanya. Kemudian yang terjadi adalah garis di samping sini itu agak turun seperti ini. Pinggir alis itu agak turun. Akibatnya apa? Kita bisa artikan ini adalah sedih. Jadi daripada dia sebetulnya marah, misalnya sudah terjadi, dia lebih cenderung sedih untuk apa yang sudah terjadi, sudah lewat tapi. Jadi bisa jadi dia sebetulnya masih nyimpan sebuah agak beban gitu bahwa, aduh, kenapa mesti gini sih? Kira-kira kayak gitu. Yang ekspresi berikutnya adalah ekspresi sedih. Lebih cenderung dia terlihat sedih setelah dia menyampaikan bahwa ya ini sudah istilahnya sudah berlalu semuanya, udah lewat, sudah belajar segala macam gitu ya. Itu kan sebetulnya kata-kata yang tanda petik bijak ya gitu ya. Tetapi di dalamnya nggak gitu, dalamnya tetap dia hancur lebur. Jadi nangis lah tanda petik di dalam, sedih kalau keluar, ekspresi keluar. Wajar dia merasa campur aduk, kejadiannya baru putusnya, jadi masih istilahnya ada tahapan griefnya lah, tahapan berdukanya lah buat dia. Dan tahapan berduka ini ada beberapa level, ada level ketika dia frustrasi, ada level ketika dia marah, level ketika dia melakukan penyangkalan sendiri gitu, macam-macam. Dan itu bisa bolak-balik, jadi kita biarkan Bella berproses dengan kondisi psikologisnya. Frustrasi bisa jadi bukan nggak ada, tapi belum, karena masuk dalam tahap proses berduka. Kalaupun dia merasa lega sekarang, bisa jadi prosesnya baru akan berjalan. Misalnya kondisi ketika dia denial atau menyangkal, enggak ya saya nggak kayak gini, saya nggak salah kok, saya nggak misalnya gitu. Terus kemudian tahapan proses marah dari diri sendiri, marah pada suaminya, marah pada orang sekeliling. Terus kemudian nanti ada tahap frustrasi sebelum kita bicara tahap menerima. Itu harus melalui itu semua, dan semua orang prosesnya seperti itu. Jadi kalau terlalu awal dia bilang terima, itu sebetulnya buat saya itu masih dalam tahap penyangkalan. Jadi ya ini proses wajar manusia normal lah. Jadi kalau misalnya kita melihat video tersebut secara garis besar, itu ada dua bagian yang sangat terlihat, bagian awal dan bagian akhir. Nah, bahasa tubuhnya itu ketika bagian awal, tangannya itu nggak banyak kelihatan di kamera, di bagian bawah. Banyakan diem, walaupun sedikit bergerak, tapi kebanyakan sekali lagi submisif di bawah. Artinya apa? Artinya dia ingin menunjuk yang ditampilkan, bukan ingin menunjukkan ya, yang ditampilkan sama badannya adalah ada sedikit tekanan, ada sedikit kecemasan yang sedang terjadi saat itu, sehingga dia mainnya di bawah, tidak dikelihatan oleh orang di depannya secara langsung. Nah, sementara di bagian akhir tangannya sudah mulai bergerak, sudah mulai membuat sebuah gerakan gestur tangan yang terlihat di depan dada, di depan agak perlu di atas sedikit. Itu tandanya adalah bahwa dia sudah bisa lebih lepas di bagian-bagian akhir. Kenapa? Sebetulnya kalau kita bahas, bagian-bagian ini kan terjadi karena di awal dia ingin menyampaikan sesuatu yang bisa jadi cukup berat. Dan kalau ini dianggap cukup berat dan sesuai dengan konten yang dia sampaikan, maka bisa jadi memang yang disampaikan ini memang seperti itu. Memang dia sudah selesai perkaranya dengan suaminya, ya. Nah, di bagian akhir dia sudah bisa lebih kayak berinteraksi, lancar kayak gitu ya, karena katanya bebannya sudah selesai. Nah, dan secara garis besar juga Bella ini sebetulnya lebih cenderung daripada dia tertekan, lebih cenderung dia merasa lega sebetulnya. Kenapa?
dari tahap-tahap video-video tahap awal sampai tahap akhir, walaupun ada beberapa pengecualian tentu saja, tapi sebagian besar itu tarikan bibir ini naik ke atas. Walaupun dia mencampaikan berusaha serius, tapi tarikan bibirnya agak ke atas. Tapi tidak ada tarik garis lain menandakan bahwa dia happy banget, itu tidak. Ini artinya bahwa dia sebetulnya kayak lepas gitu loh, kayak lega atas satu hal yang bisa jadi sudah membebani dia dalam jangka waktu sebelum-sebelumnya. Dari major body language, kalau kita bicara major body language adalah bahasa tubuh yang terlihat yang besar, gerakan tangan, gerakan kepala, segala macam. Sudah kita sampaikan bahwa dia yang terdiri dari dua bagian besar nih video, ya, gambar video ini dari dua bagian besar, di mana bagian awal dia terlihat tangannya lebih banyak nahan di bawah, kemudian tidak banyak bergerak, dan kemudian di bagian akhir dia lebih banyak tangannya bergerak dan berada di dalam range kamera. Nah, ini menandakan bahwa alur leganya dia setelah selesai menyampaikan, ya. Sementara dari bagian awal sampai bagian akhir, kecuali titik-titik tertentu yang jumlahnya sedikit tentu saja, sebagian besar ada ekspresi tarikan bibir ke arah atas, yang ini sebetulnya adalah model senyum sebetulnya. Model senyum tapi dengan alis yang tetap biasa atau ke arah bawah sedikit, yang merupakan sadness atau kesedihan. Ini diartikan sebetulnya ini lega untuk sesuatu yang sudah lewat urusan dia. Jadi ada dua jenis kelegaan memang di sini. Lega karena konten yang disampaikan, dan lega karena proses yang sudah terjadi sudah selesai. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.